Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal taqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terus kita lakukan, amalkan di setiap hari, setiap waktu, setiap detak jantung kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang telah kita rasakan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, dan nikmat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini saja, di kesempatan subuh ini, di tanggal 18 Oktober 2020 ini, Allah telah gerakkan hati kita, Allah telah gerakan tangan kita, kaki kita, mata kita, dan qalbu kita untuk dapat hadir di Masjid Al-Istiqomah ini, melaksanakan perintah yang mulia, ibadah yang mulia, diperintah oleh Maha yang mulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Istiqomah ini, masjid yang mudah-mudahan mendapat barakah, limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat subuh ini. Artinya kita sudah melaksanakan taat kepadamu ya Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah perintahmu dan kami taat kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan ibadah kita dan seluruh ibadah kita yang telah kita laksanakan dan kita lakukan akan sampai kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita bersolawat dan senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita jalan terang benderang dari mulai kegelapan sekarang sudah jalan terang benderang. Kalau seandainya beliau tidak ada beliau, mungkin dunia ini tidak ada, dan kita mungkin juga tidak tahu kita beribadah kepada siapa saja. Untuk alhamdulillahirabbil alamin dilahirkanlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa siraw wa nadhira. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku turunkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidan, yaitu sebagai saksi bahwa aku itu Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Jadi orang yang pertama yang mensaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala penciptanya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naziran, dan yang kedua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan sebagai peringatan bagi siapa saja yang tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, nanti akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Dan yang ketiga, sebagai basiran, sebagai kabar gembira bagi siapa yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa bersalawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam dan salat kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salat kita akan didengar langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti mudah-mudahan ketika di yaumil qiyamah nanti Rasulullah SAW kenal dengan suara kita. Kalau ini yang terjadi dulu yang senantiasa bersalawat pada Muhammad SAW, maka insya Allah mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap kesempatan khutbah, tausiah dan ceramah disampaikanlah wasiat kepada jamaahnya. Mustamiyah, usikum, aku berwasiat kepada kalian semua, wa iyaya, dan kepada diri kami sendiri yang menyampaikan. Apa yang tak sah wasiatnya? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa terus disampaikan oleh para mubalik, para imam, para penceramah terus. Kenapa? Karena takwa kadang naik, iman kita kadang naik, kadang turun. Kadang turunnya banyak, naiknya jarang. Maka kesempatan ini, di kesempatan subuh ini, mudah-mudahan takwa ada terus dalam dada kita, terus lembaga dalam tubuh kita, melembaga dalam kolbu kita takwa, sehingga kita terus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu, setiap saat, dan setiap detak jantung kita. Takwa itu terus ada dalam kita. Takwa bukan ada di tangan, takwa bukan ada di kaki, takwa bukan ada di telinga, takwa bukan ada di mata, takwa bukan ada di hidung, tapi takwa ada di sini, kata Rasulullah. Hahuna, 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 di sini di kolbu takwa itu. Maka mudah-mudahan, dengan mudah-mudahan takwa akan terus berlembaga di hati kita, di kolbu kita, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat nanti di yaumil qiyamah, mudah-mudahan terus takwa ini ada ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bapak-bapak yang dimuliakan Allah wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kalian hidup di dunia hanya memanggil 3 kali. Hanya 3 kali memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama Allah memanggil dengan muadzin, hayya 'alas shalah. Hayu orang salat. Salatlah kalian semua. Allah panggil itu semuanya setiap kali. Setiap hari 5 kali, 5 waktu semalam. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah. Terkadang ada manusia kaum muslimin yang menyibukkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan sekolahnya, sibuk dengan kerja di dapurnya, di mallnya, di kantor, di mana pun. Pada saat azan berkumandang, Allah memanggil, hayya 'alas shalah, ayo 'alas shalah. Itu adalah panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Bagaimana jawabannya? Terserah bapak-bapak sekalian dan di mana. Apakah panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan direalisasikan atau tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap Maha Agung, tetap Maha Akbar di semua bagian setiap hidup kita. Tidak akan terpengaruh dengan panggilan itu akan mengikuti atau tidak. Allah tetap agung,
Allah telah mulia. Hanya kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memanggil yang pertama dengan mu'azzin, dengan azan, dikumandangkan 5 kali sehari sekali malam. 5 kali sehari semalam, sebulan 150 kali, setahun menjadi kira-kira 1600 kali muazzin disampaikan oleh muazzin. Disampaikan Allah memanggil kita 1600 kali setahun. Kalau bapak-bapak sekarang sudah hampir 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mungkin sudah beribuan kali dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan itu sudah berapa kalikah kita memanggil, melaksanakan panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada saat yaumil qiyamah nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, "Aina tadhhabun?" Kemana kalian ketika saya panggil? Kamu kemana waktu itu? Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa berikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi panggilan Allah pertama ini. Kemudian yang kedua, panggilan Allah Subhanahu yang kedua adalah yaitu pergi haji dan umroh. Bagi orang-orang yang sudah mampu, Allah berikan keleluasaan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Adakah banyak orang kaya yang punya uang, mobil banyak, harta banyak, tidak dapat melaksanakan haji? Bukan banyak lagi, banyak sekali. Banyak kaum muslimin wal muslimat yang memiliki keluasan harta, tidak ada letak hatinya untuk pergi ke Baitullah, melaksanakan haji, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita doakan bagi orang tua, saudara kita yang punya kemampuan ekonomi, finansial untuk pergi haji, mudah-mudahan Allah ketuk hatinya untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah panggilan yang kedua. Panggilan yang terakhir, dan itu pasti berlaku untuk siapa saja. Dan yang panggilan yang ketiga adalah panggilan sama Allah. Kamu dipanggil sama Allah SWT. Hari ini harus meninggal. Mana? Panggilan Allah yang ketiga adalah kematian. Kullun nafsun za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan melaksanakan mati, melaksanakan tinggal. Jadi panggilan yang ketiga pasti tidak ada siapapun yang bisa menolaknya. Pasti akan meninggal dunia. Kita akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati akan pasti, tidak meninggal muda, tidak meninggal tua, tidak meninggal anak-anak, pasti akan meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, mudah-mudahan kita dalam keadaan bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man akhiri, Rasulullah SAW bersabda, "Man akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa saja yang mengakhiri kalamnya pada saat sakaratul maut dengan membaca la ilaha illallah, pasti dakhala jannah. Oleh karena itu perlu namanya talqinul zikir la ilaha illallah. Kapan itu? Bukan pada saat sakaratul maut. Sakaratul maut pada kita saat maut, kita sedang lagi mau boro-boro untuk mendengar itu, boro-boro ingin mendengar ucapan itu. Ketika saat kita sakit gigi saja, ayo baca lagu, nggak mau, pusing, capek. Apalagi lagi sakaratul maut, tidak bisa apa-apa. Kita lagi pusing pada situ, memikirkan keadaan kita pada saat itu. Maka oleh karena itu, talqin zikir sekarang. Ditalqin zikirnya dengan la ilaha illallah. Kalau sudah ditalqin sekarang, nggak perlu lagi pada saat nanti pas rumah ditalqin, apalagi nanti di kuburan nanti ditalqin lagi,
tidak turunkan surat yakinnya pada saat kita sedang hidup. Kita sudah melembaga la ilaha illallah dalam kulit, daging dan seluruh anggota tubuh, sudah melembaga la ilaha illallah dalam tubuh kita. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah, melanggar kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah panggilan Allah yang terakhir, kematian. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia ini kita laksanakan lagi perintah Allah Subhanahu wa taala Rasulnya mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah memasuki bab yang ke-38, Al-Bawsaminu wa salasuna fi fadilatil zikril qabri wa huwalahu, yaitu menerangkan bab ke-38 fadilah tentang ingat kepada kubur, ingat kepada mati. Jadi kalau kita dipanggil oleh Subhanahu wa taala, panggilan itu Rasulullah SAW ternyata ingat kubur, ingat mati, itu ada manfaatnya bagi kita, supaya kita ingat hati kita, qalbu kita senantiasa ingat ke penciptanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah diinformasikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufrin nar, wa kubur itu adalah taman-taman dari taman-taman surga, dan juga kubur itu adalah lubang dari lubang yang menuju neraka. Silakan tinggal dipilih, mau taman, mau jenis surga kuburan kita, tergantung kita hari ini beramal soleh. Amal kita soleh hari ini soleh bagus, dinilai Allah Subhanahu wa taala 10, tidak bukan nilai 1, 2, 3, 4. Allah tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tabarakalladzii biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian semua. Siapa saja yang di antara kalian amalnya bukan biasa saja, tapi luar biasa, Allah akan menguji di antara kalian semua. Ahsan amal, siapa saja yang amalnya lebih baik, lebih bagus, bukan amal yang biasa-biasa saja, tapi amal yang paling luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal ibadah kita yang luar biasa itu selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, jangan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, setiap saat, dan setiap detak jantung kita. Terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dididik oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, al-ilmu awal ilmu ma'rifatullah. Awal kita berilmu adalah ma'rifatullah, kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kenal sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kenal sama kita. Senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan paling ilmu yang terakhir adalah diserahkan segala pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, sampaikan kepada Allah Subhanahu. Maka kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan pada saat kita di kuburan nanti kita mendapat jadi riyadul jannah, menempati taman-taman surga di dalam kubur kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala fi kitabil karim, Allah berfirman pada siapa? Jadi Pak Rasulullah SAW menyebutkan, Allah telah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa bunyinya? Ya Isa, kam min wajhi sabihin wa badanin sahihin wa lisanin fasihin ghadan baina atbaqin niran yasihu. Ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, disampaikan oleh lisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada Isa? Ya Isa, wahai Nabi Isa, kam min wajh sa'at sabi. Banyak orang yang mukanya, wajahnya bersih, bersinar ceria. Wa badanina sahih, dan badannya sehat, tidak pernah sakit, tidak pernah terkena penyakit. Wa lisanin fasih, dan lisannya mengucapkan fasih, tidak pernah ada kata-kata yang biasanya tidak bisa diucapkan, dia fasih mengucapkan. Tapi ingat, ghadan baina atbaqin niran yasi. Nanti besok di hari kiamat nanti, di kubur nanti, dia akan menjerit-jerit di antara api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita jangan terlena dengan sehatnya kita. Jangan terlena dengan wajah kita yang tampan, wajah yang cantik. Tidak, jangan terlena dengan kita bisa berdakwah, kita berbicara ke siapa orang. Tapi ingat, nanti kamu akan, kalau kamu tidak beramal soleh, tidak taat Allah dan Rasulnya, kamu akan terteriak-teriak tadi di yaumil kiamah nanti di antara neraka. Ya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah. Ini mengingatkan kepada kita supaya kita terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, sabda ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1442 tahun yang lalu. Sudah lama. Terus diingatkan, tiga sahabat Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong berbicaranya, tidak pernah berdosa dalam berbicaranya. Oh, ini dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pasti itu adalah benar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhir, wa akhiru manzilin min manazil dunya. Rasulullah SAW bersabda, kubur itu setelah kita meninggal dunia, kita masukkan dalam kubur. Awwalu manzilin min manzil akhir, itu tempat awal dari tempat akhir. Jadi tempat kubur adalah tempat akhirat yang paling awal. Wa akhiru, dan akhirnya kita akhir tempat dari dunia. Itu adalah kubur. Oh, kita sudah meninggal dunia, dikuburkan hanya 2 kali 1 meter. Keadaan kita dikubur segitu. Setelah itu orang-orang meninggalkan kita. Orang-orang yang kita cintai juga meninggalkan kita, tidak ingin kita turun dalam kubur kita, tidak mau. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW bersabda, semuanya amal akan terputus kecuali 3. Yang pertama adalah wawaladun shalihah, anak yang saleh. Kemudian ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah shadaqah jariyah. Sedekah jariah yang telah kita amalkan, kita telah laksanakan amalnya bersedekah. Jadi hanya 3 saja nanti. Kalau kita sudah sampai di kuburan sendiri itu, amal kita, anak kita, dan infak dan sedekah kita yang akan menangani kita. Oleh karena itu, kesempatan mumpung masih ada waktu, mumpung masih kaya, mumpung masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan hidup ini sebaik-baiknya. Beribadah Allah Subhanahu wa taala, jangan dicampuri dengan main-main. Apa yang dicari main-main? Itu qalbunya. Ketika beribadah, qalbunya kemana-mana. Kalau sholat, tapi qalbunya ada di pasar, hatinya ada di kantor, hatinya ada di rumah, hatinya di mana-mana. Rasulullah saking gitunya malaikat bingung, ini lagi sholat apa di jalan-jalan gitu ya. Ada di mall, di jalan-jalan, ada lagi kerja ketika sholat. Mudah-mudahan kita senantiasa
diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Lubabul Hadis ini yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ammah Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Abi Bakr Suyuti ini, Rasulullah SAW bersabda kembali, Al-qabru manzilun la budda fihi min nuzul. Kubur itu adalah tempat persinggahan kita nanti. Ingat, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingat, kubur adalah tempat tinggal kita nanti. Kalau kalian sudah selesai masa berbaktinya di dunia ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, Allah hanya berpesan kepada Nabi Adam. Apa pesannya? Pesannya adalah di dalam Al-Baqarah, disampaikan Allah dalam firman ini. Yaitu ketika A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, apabila kalian ya Adam mendapatkan hidayah yaitu al-Islam, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau kalian mendapat hidayah menjalankan perintah Allah dan Allah Subhanahu, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kamu tidak akan pernah sakit hati, tidak akan bersedih, dan tidak akan khawatir terhadap nanti kamu pulang kampung akhirat nanti. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, siapa saja yang kufur, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dan mendustakan ayat-ayat kami, ashabun nar hum fiha khalidun, kamu akan digolongkan menjadi penghuni neraka, berteriak-teriak di sana karena sakitnya, pedihnya siksa neraka. Hum fiha khalidun, dan kamu akan kekal dalam neraka tersebut. Na'udzubillah, subhanallah. Walladzina kafaru kazzabu bi ayatina hum fiha khalidun. Ashabuna hum fiha khalidun. Kamu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, subhanallah, hum fiha khalidun. Dan kamu akan kekal dalam neraka. Jadi itu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, dan itu pesan itu sampai juga kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Jangan menjadi kufur kepada Allah dan Rasulnya dan mendustakan ayat-ayat kami ke Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari lisan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan didustakan, jangan dibohongkan. Karena kalau kalian itu, kamu akan dimasukkan menjadi penghuni neraka dan akan menjadi kekal dalam neraka jahanam. Nah, kubur itu adalah tempat persinggahan kita nanti pada saat kita selesai beramal di muka bumi ini. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda di sabda terakhir di bab ke-38 ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah, wa in kana min ahli nar fa min ahli nar, yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asaka Allahu ilaihi yaumil qiyamah." Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata," apabila mati, ahadukum di antara kalian semua mati, meninggal dunia, mengalami katanya, uridu alaihi maq'adu, maka dari tempat alaihi, nanti di tempatnya maq'adu bil ghadi wal ghadati wal asi, kamu akan di pada saat nanti kubur akan melihat di pagi hari dan di sore hari di kuburan nanti akan kita melihat. Melihat apa? In kana min ahli jannah,
apabila kalian ditakdirkan menjadi penghuni surga, famin ahlil jannah, maka setiap pagi dan sore akan melihat surganya Allah Subhanahu wa taala di kubur nanti. Tapi sebaliknya, wa in kana min ahlin nar, kalau kalian ditakdirkan masuk ahli neraka, penghuni neraka, famin ahlin nar, maka setiap pagi dan sore akan melihat pengerian api neraka di alam kuburnya. Karena neraka dan surga belum ada sampai sekarang, belum ada dimasukkan orang-orang yang sudah meninggal ke dalam surga atau juga ke dalam neraka. Tapi yang ada di dalam kubur. Dan di alam kubur nanti ahli kubur akan melihat pagi dan sore, akan melihat neraka atau juga surga. Jadi kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, maka setiap hari pagi dan sore akan melihat neraka. Kalau ditakdirkan Allah masuk surga, setiap pagi dan sore akan melihat surga. Kemudian teruskan Rasulullah SAW bersabda, yuqalu, dikatakan kepada mereka, hada maq'aduka, inilah tempat kalian, akhir kalian, hatta yab'asakallahu ilaihi, sampai dibagi Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Jadi pada saat nanti di hari kiamat nanti, barulah kita akan diproses, akan menjadi penghuni neraka atau menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saat itu dipanggillah satu persatu, dipertanggungjawabkan amaliyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini kebagiannya ke 5 juta orang, atau juga sekarang jumlah orang ada 7 miliar, kalau kita kebagiannya yang ke 6 miliar, nauzubillah summa nauzubillah, kita sedang menunggu di padang mahsyar, matahari dekat dengan sak hasta, kita menunggunya sebanyak 5 miliar kita bagiannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Pada saat itu ada keringatnya sampai kaki, keringatnya sampai lutut, keringatnya sampai perut, keringatnya sampai dada, dan ada yang terlap sampai keringatnya, keringatnya sampai seluruhnya tubuhnya dibasahi keringatnya. Nunggunya beribu-ribu tahun sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan di pada saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan kitab, masing-masing kitab. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Di hadap kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menerima kitab, Allahumma aqini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ketika kita berwudu, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala membasuh tangan kita, Allahumma aqini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitab amal kami nanti di hadapan kami di sebelah kanan, ya Allah. Wahasib hisab yasira, dan hisablah, hitunglah dengan hisab yang sangat sebentar, ya Allah. Tidak, jangan lama-lama, ya Allah. Ketika nanti disebut, makanya disunatkan, bukan dianjurkan pada saat kita berwudu berdoa, Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisab yasira. Dan kemudian ketika tangan kita juga berdoa pada Allah Subhanahu, Allahumma la tutini kita bisimali aw min wara'i jahri. Ya Allah, janganlah berikan kitab nanti, ya Allah, amal ibadah kami yaumil qiyamah di sebelah kiri, ya Allah, atau di sebelah belakang kami, ya Allah. Kalau kita dikasih di sebelah kiri oleh Subhanahu wa taala, atau dikasihnya di punggung membelakang kita, pasti kita akan dimasukkan neraka Jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendawamkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu, berwudu saja kita mohon kepada Allah Subhanahu. Demikian juga pada saat membasuh rambut, Allahumma arhamni. Ada doa juga. Ketika telinga juga ada doa, kaki juga, dan ditutup dengan doa wudu. Semuanya kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
Hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW semuanya adalah benar diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan informasi-informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atur nuhun ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Atur nuhun guru-guru kami yang telah hari ini juga hadir ya, di kesempatan ini. Atur nuhun sudah sumping sadayana. Alhamdulillah. Kita tutup kaji kita dengan baca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Wallahu a'lam. Itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita doakan saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, dan tetangga yang lain yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan barakah dan mukjizat Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa taala. Bikalam Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan masjid ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala, dengan dipanjangkan usia dunia kita, dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik yang menyangkut dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan ilmu kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah, amal ibadah kita berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah segala-galanya. Bikaram asmati Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات وتهدي بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم انصرنا فإنا خير الناصرين واغفر لنا فإنا خير الغافرين وارحمنا فإنك الراحمين وافتح لنا فإنك الفاتحين وارزقنا فإنك الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بفضل العارفين. اللهم افتح لنا بفضل العارفين. اللهم افتح لنا بفضل العارفين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل وأنت الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Kita tutup kaji kita dengan membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walakum minkum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Muhammad